Mantap kopinya. Oke guys, kita kembali lagi ngebahas mengenai driver ojek online, yaitu Maxim. Kebetulan kita lagi istirahat dulu guys, karena cuaca sedang tidak mendukung, sudah mau hujan. Jadi kita mampir ke warung dulu untuk kita ngopi sambil ngerokok, sekalian kita ngecas dulu. Jadi kita isi baterainya dulu ya. Itu ada beberapa komentar. Ini dari siapa ini namanya, Arjuna Channel ya. Komentarnya begini teman-teman. Semua itu tergantung rezeki yang Allah kasih. Saya sendiri kalau lagi dikasih rezeki banyak, 2 jam bisa 6 sampai 8 orderan. Jadi nggak ada istilah akun gacor. Yang pertama dulu saya akan coba menjawab ya teman-teman ya. Kira-kira teman-teman kalau di rumah dalam waktu 2 jam dapat berapa orderan? Itu kalau di rumah ya. Kecuali teman-teman kalau rumahnya itu ya terletak di kota besar dan di sekelilingnya itu banyak sekali peluang, misalnya banyak swalayan, perkantoran, dekat dengan stasiun, terminal, atau kafe, hotel, atau apartemen. Nah, coba kalau misalnya teman-teman yang ada di kota kabupaten atau di desa-desa, kira-kira 2 jam itu bisa dapat berapa? Ya syukur-syukur kalian bisa dapat 1, 2, apalagi sampai dapat 6 ya. Itu udah sangat luar biasa. Nah, di sini teman-teman, memang rezeki itu sudah ditentukan oleh Sang Pencipta. Tapi Sang Pencipta itu dia nggak akan ngasih dari atas ini orderan tanpa kita itu berusaha mencarinya. Jadi kita itu butuh pengorbanan. Jadi sebenarnya ya rezeki itu sudah ada. Kalau saya jawab sendiri itu sudah ada. Ada di mana-mana. Tergantung dari kitanya, manusianya, bagaimana cara kita mendapatkannya. Karena Tuhan itu tidak dikasih dengan secara langsung. Jadi kita itu harus nyari, harus berusaha, harus butuh pengorbanan. Jadi kalau teman-teman driver itu hanya diam di rumah ya, sementara di tempat atau di rumah kalian itu peluangnya sedikit ya, bukan tempat yang dekat dengan tempat keramaian, ini terjadi orderan yang seperti ini. Kalau misalnya kalian dapat orderan banyak, itu mustahil ya, itu mustahil. Ini jawaban dari saya teman-teman ya. Dan terus ini untuk berikutnya teman-teman, tadi dia bilang tidak ada istilah akun gacor. Oke teman-teman, kalau tidak ada akun gacor, rating itu sebenarnya itu nggak ada, nggak berlaku, dan aplikasi itu nggak menerapkan istilah rating atau kesehatan dari akun driver Maxim itu. Kenapa? Kalau tidak ada istilah gacor, tidak ada istilah kesehatan dari akun kita itu, rating dari aplikasi Maxim itu nggak ada. Itu menurut saya ya teman-teman. Karena ada rating berarti di situ ada persaingan teman-teman. Persaingannya apa? Gimana kita itu untuk menjaga akun kita itu supaya sehat. Dengan akun sehat, peluang kita untuk mendapatkan orderan itu juga besar teman-teman. Menurut saya itu akun yang sehat itu sangat pengaruh ya, sangat pengaruh. Kalau misalnya teman-teman kalian itu akunnya sakit, artinya sakit itu ada pelanggaran ya, ada pelanggaran misalnya PTO, ulasan negatif, PBO ya, pembatalan orderan itu ya. Coba kalau kalian bersaing dengan akun yang
punya rating 99/100. Kira-kira yang dapat peluang yang akun sakit apa akun yang sehat? Pasti jawabannya sudah tahu. Oke, saya kasih ilustrasi itu. Misalnya teman-teman itu dalam keadaan sakit dan yang satunya dalam keadaan sehat. Kalian suruh lari. Misalnya, anggap saja kopi ini adalah orderan. Ini, rokok ini adalah akun yang sakit. Dan HP ini adalah akun yang sehat. Kita barengin seperti ini ya teman-teman ya. Kira-kira, kopi ini dia mau mengorder. Ya, dia ini penumpang. Dia pesan, ya, dia memesan. Kira-kira, akun sehat ini sama akun yang sakit ini, yang duluan menangkap atau yang duluan sampai ke titik kopi ini yang mengorder ini, kira-kira siapa? Mereka berlari ke sini, akun yang sakit ini atau akun yang sehat? Ya pasti jawabannya sudah tahu. Jadi untuk jawaban dari komentar abang ini tadi, saya mengatakan kesehatan akun itu bagi saya adalah nomor 1, ya, nomor 1. Kedua, akun sehat itu kemana-mana, dia jalan kemana, punya peluang untuk nyantol. Jadi kalau istilahnya tidak pengaruh dengan akun gacor, apalagi akun yang sehat, itu menurut saya perlu kita pikir ulang lagi. Jadi bagi saya, akun yang sehat itu adalah peluang yang sangat besar. Oke, sekarang saya akan balik. Dari kedua tipe akun ini, akun yang sakit sama akun yang sehat, pola kerjanya berbeda. Akun yang sakit, pola kerjanya lebih bagus, dia mengejar bola. Sedangkan akun yang sehat, dia menunggu di kandang. Dia hanya diam ya di rumah, dia hanya diam di tempat dia ngetem di situ-situ aja di base camp tanpa harus menjemput bola. Ini yang akun sehat. Kira-kira dari kedua orang ini atau kedua akun ini, yang mendapatkan lebih banyak order, akun sehat atau akun yang sakit? Sementara pola kerjanya berbeda, cara mencari ordernya. Kalau cara kerja akun sakit, dia nyari spot-spot yang dimana ada peluang, di tempat rame, di terminal, di stasiun, dekat-dekat sekolahan, di pas-pas jam pulang sekolah ya. Dia pasti mendapatkan orderan. Soalnya dia jalan terus, dia nyari. Nah, sedangkan akun yang sehat, dia di situ aja. Di area di mana kita atau base camp kita itu, bukan hanya kita loh yang menunggu di situ juga. Walaupun driver lain nggak menunggu di situ, nggak ngetem di situ, tapi kan di jalan kan ada yang melintas. Nah, kalau ada yang melintas di situ, dia nyantol ke mereka karena akunnya sehat. Nah, dari situ kita sudah bisa tahu jawabannya, akun yang sehat sama akun yang sakit. Nah, di akun yang sehat tadi, karena dia menunggu terus di situ, di tempat base camp, bisa dapat karena mungkin area di sekitar itu tempat-tempat yang ramai, ya mungkin dia dapat, tapi nggak seberapa. Nah, kalau yang akun sakit tadi, karena dia bawa jalan kemana-mana, dia nyari nih kemana. Anggap aja dalam waktu 2 jam, ya, kalau dibandingi dengan akun tidak sehat dan akun yang sehat, saya rasa akun yang tidak sehat ini bisa dapat banyak loh. Kenapa? Karena dia nyari kemana-mana. Sedangkan akun yang sakit, kelamaan nunggunya di situ. Memang ada dapat, tapi hanya beberapa orderan saja. Sedangkan yang ini, dia jalan terus. Dia nyari spot-spot yang bagus, dia nyari tempat-tempat yang ramai. Sehingga jumlah orderan dari kedua orang ini pasti berbeda. Dan inilah yang sering dikatakan oleh mungkin teman-teman yang tadi itu, walaupun akunnya nggak sehat, nggak gacor, tapi kalau dibawa jalan pasti dapat.
Itu ilmunya tergantung dari drivernya ya. Sanggup nggak orang menjemput nggak rezekinya? Karena Tuhan itu nggak ngasih langsung dari atas nih. Enggak, kita butuh pengorbanan, kita butuh usaha. Oke, ini komentar teman-teman kita lagi. Itu dari Ayesa ID. Dia mengatakan algoritma Maxim Driver sekarang sudah berubah. Akun bagus sekarang udah nggak terlalu berpengaruh. Sekarang Maxim bagi orderannya lebih condong ke driver yang paling dekat jaraknya dari lokasi customer yang order. Ya, akun bagus sekarang udah nggak terlalu berpengaruh ya. Tadi kita sudah jawab ya itu ya. Nah, yang berikutnya yang belum kita jawab ini, yang sekarang Maxim bagi ordernya lebih condong ke driver yang paling dekat jaraknya dari lokasi customer yang ya tuh. Kalau ini, oke, saya setuju teman-teman. Ini penyebabnya kenapa lebih condong ke driver yang paling dekat. Ini kita harus tahu, sebagai driver kita harus punya ilmunya. Kenapa sekarang dianggap berubah? Karena driver itu tiap hari teman-teman bertambah terus, sehingga tadinya kita walaupun posisi kita itu 800 meter, 500 meter, dan bahkan ada yang 300 meter, karena saya juga pernah mengalaminya seperti itu. 300 meter tidak masuk, tidak nyantol. Jadi saya lihat, ini 300 meter loh, 0,3 kilometer, nggak masuk ya. Padahal ini deket banget tuh, ini kelihatan, itu paling kalau lurus mah kelihatan. Kenapa teman-teman? Karena drivernya sudah banyak, di situ banyak driver. Jadi yang dia katakan tadi, driver yang paling terdekat jaraknya itu yang dapat. Nah, dari ini sudah tahu jawabannya. Berarti ada yang lebih dekat. Kembali lagi teman-teman ke yang tadi, ke pembahasan yang sebelumnya, ke komentar yang sebelumnya tadi. Kalau dia cuma nunggu di situ terus, ada driver yang lebih dekat, dia kalah. Akunnya sehat, dia kalah. Kenapa? Karena driver itu sekarang ini sudah banyak teman-teman, dan bertambah terus, setiap hari bertambah terus. Jadi kalau kita nggak punya strategi, nggak punya cara, nggak punya pola, akun kita itu nggak bawa jalan. Kalau cuma di situ aja, lama-lama kita dapat sehari itu cuma 2-3, karena kebagi dengan driver lain. Karena driver itu semakin banyak, bukan semakin berkurang. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun bertambah terus. Makanya kita itu ya harus, akun kita itu dibawa jalan. Kita nyari sponsor baru, bangun lagi histori-histori baru, supaya kita gimana caranya supaya kita bisa dapat orderan. Kalau kita tinggal diam di situ, apalagi kita tinggal misalnya tinggal di kota kabupaten, di pedesaan, di kota-kota kecil, susah dapat 5 aja kita udah bersyukur. Di masing-masing kota itu kan tidak sama dengan di Jakarta, di mana kota besar peluangnya sangat besar. Kalau di kota kabupaten, mungkin kalian udah tahu lah di kota masing-masing seperti apa peluangnya. Drivernya banyak, yang order cuma dikit. Kira-kira kebagian berapa per driver? Itu pun drivernya harus berusaha. Jadi teman-teman, jawaban dari komentar-komentar ya teman-teman ini, kalian sudah bisa menyimpulkan. Saya hanya membacakan dan kalian yang menyimpulkan. Gimana? Gacor? Berangkat?